Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam renungan GSRI Tomang, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang mau diubahkan. Dan biarlah Tuhan memberikan kami satu kata yang bisa menyentuh hati kami dan mengubah kehidupan kami. Tolong kami Allah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini, kehancuran membuka jalan baru. Saudara yang terkasih, saya pernah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Masa sulit itu adalah saya harus kehilangan orang yang saya kasihi, yaitu ayah tercinta saya. Di masa momen itu, umur saya masih sekitar 11 tahun. Saya merasa bahwa hati saya hancur. Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Engkau memanggil ayah saya? Kenapa Tuhan Engkau tidak mengizinkan ayah saya hidup sehingga ia bisa tahu bagaimana saya bertumbuh, bagaimana saya berhasil, bagaimana saya sukses. Saya ingin ayah saya ada di sisi saya ketika saya sukses. Kehancuran itu pernah membuat saya marah kepada Tuhan, pernah membuat saya kecewa. Itu adalah momen di mana saya merasa kehilangan sangat besar ketika saya sakit dan ayah saya juga sakit. Ayah saya waktu itu sakit tumor di bagian leher. Dan saya harus dirawat ke rumah sakit karena keadaan yang sudah parah. Di momen itu ayah saya juga sakit parah. Dan ayah saya berkonsultasi kepada dokter, dikatakan bahwa Bapak harus segera dioperasi. Tapi bukan di tempat ini, harus ke rumah sakit yang lebih besar. Di waktu yang sama setelah ayah saya berkomunikasi dengan dokter, yang dimana diberitahukan bahwa dia akan dioperasi, kemudian dilanjutkan dia harus juga berkomunikasi dengan dokter yang merawat saya. Dan dokter mengatakan, Pak, anak Bapak kemungkinan tidak selamat karena seluruh bagian hati, jantung, dan semuanya itu sudah rusak. Di tengah situasi itu ayah saya dilema. Dokter mengatakan dia harus operasi, dia juga harus mengutamakan saya yang sedang sakit. Apa yang dikatakan ayah saya? Disitulah saya merasa kata-kata ini sangat menyentuh bahkan mengubah kehidupan saya. Ayah saya berkata, selamatkan anak saya terlebih dahulu. Saya nanti saja. Itulah yang membuat saya pada akhirnya merasa kehilangan ayah saya yang luar biasa. Ayah saya kemungkinan besar pada waktu itu bisa selamat. Tapi saya sebenarnya saat itu belum tentu bisa selamat. Tapi di tengah kemungkinan dia bisa selamat, ayah saya justru memilih untuk menyelamatkan saya, anaknya. Dan itulah yang membuat hati saya hancur ketika ayah saya pergi meninggalkan kami selamanya. Saudara, kadang hidup terasa hancur. Pada waktu semua rencana kita gagal, kita kehilangan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, mengapa saya harus melewati proses ini? Namun seringkali justru di tengah kehancuran itu, Tuhan sedang membangun sesuatu yang baru dalam hidup kita. Sama seperti saya. Kemungkinan kalau ayah saya tidak meninggalkan kami waktu itu, saya mungkin tidak akan bisa sekolah. Kenapa? Karena anak pertama lebih diprioritaskan untuk menjaga rumah atau untuk menikah. Saya tidak bersyukur ayah saya dipanggil Tuhan. Bukan itu poin saya. Tetapi yang mau saya hendak sampaikan di sini adalah setiap proses yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya ada tujuannya ke depannya. Tuhan ingin membentuk saya menjadi orang yang lebih baik. Tuhan mematahkan hati saya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Demikian juga dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Setiap proses rasa sakit yang kita alami itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud ketika ia dalam pelarian. Jadi kejar dan disalahpahami. Hidupnya berantakan. Ya, kehilangan kedudukan, kehilangan sahabat, dan bahkan rasa aman untuk dirinya sendiri. Tapi justru di tempat pelarian itu, Daud menemukan Tuhan secara pribadi. Ia belajar bahwa Tuhan tidak jauh dari orang-orang yang hancur hatinya, melainkan Tuhan dekat dengan kita dan memulihkan hidup kita. Kehancuran bukanlah akhir, saudara-saudara, melainkan pintu awal untuk pembaharuan. Sehancur apapun hidup kita saat ini, bahkan mungkin kita punya masa lalu yang buruk, mungkin kita pernah disakiti, mungkin kita pernah dilecehkan. Sehancur apapun hati kita, Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan Tuhan dekat dengan kita saat ini. Tuhan seringkali menggunakan saat-saat paling gelap dalam hidup kita untuk menyalakan terang baru dalam hidup kita. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu hancur, bukan untuk menghancurkan saya dan saudara, tapi untuk menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Melalui kehancuran, kita belajar berserah, rendah hati, dan percaya penuh pada kasih karunia-Nya. Allah Bapa pun memakai cara yang menyakitkan, di mana Yesus Kristus adalah bukti nyata bahwa kehancuran bisa melahirkan kemenangan. Salib adalah lambang penderitaan yang luar biasa dan kehancuran, tapi juga tempat lahirnya keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dari kematian, Yesus bangkit. Ia memberikan hidup baru bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita adalah orang-orang yang menang karena Kristus ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini mungkin kami sedang hancur lebur. Hati kami dicabik-cabik dengan perlakuan orang terhadap kami. Hati kami terluka begitu dalam. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan kami. Engkau dekat dengan orang-orang yang patah hati. Jikalau memang setiap rasa sakit ini membuat kami dekat dengan Tuhan, tolong kami kuat Tuhan. Berikan kami kesabaran, karena kami tidak bisa menanggungnya sendiri tanpa Tuhan yang bersama dengan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.